Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3777-3779. Saat hari sudah gelap, Dev tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Mereka melihat retakan mengerikan muncul di depan mereka. Retakan ini seolah-olah telah ditebang dengan pedang dan memisahkan seluruh dunia. Di satu sisi retakan besar, angin dingin menderu-deru beterbangan, dan pecahan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya berputar, seolah-olah mereka mencoba memanen semuanya. Ruang di depan mata semua orang terdistorsi, seperti kekacauan, dan tidak mungkin untuk melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Aura berbahaya menyebar, semua orang merasakan rambut mereka berdiri tegak dan hati mereka menjadi tegang. Rasa penindasan yang dibawa oleh kekacauan luar angkasa ini kepada mereka sungguh terlalu kuat. Nampaknya ketika dunia surga dan manusia diciptakan oleh orang kuat, perbatasan tersebut sengaja dibuat sangat menakutkan untuk mencegah siapapun melintasi perbatasan secara tidak sengaja. Tuan Chen, lihat apa yang ada di sisi lain. Pada saat ini, Lucy tiba-tiba menunjuk ke sisi berlawanan dari celah besar itu dan berkata, terlihat batu-batu ekstrim yang padat bertumpuk di salju di seberangnya. Sepertinya setidaknya ada ribuan. Dengan banyaknya batu ekstrim, kita bisa mendapatkannya hanya dengan menyeberang ke sana. Kata Dev sambil melihat celah yang tidak terlalu lebar. Meski penerbangan mereka terhambat di sini, celah ini masih bisa dengan mudah dilintasi. Namun, hal yang paling berbahaya adalah ruang kacau yang terpelintir dan berubah bentuk di seberangnya. Jika Anda tidak hati-hati dan tersedot ke dalamnya, Anda akan hancur total. Tepat ketika Dev ragu apakah akan menyeberang dan mengambil batu ekstrim yang berlawanan, Raja Iblis Awan Merah berbicara. Jangan ke sana, kamu tidak bisa lewat. Aku memotong celah ini dengan pedangku. Aku teringat beberapa kenangan. Aku pernah bertarung di sini. Mungkin masih ada tulangku yang terkubur di tempat ini. Kata Raja Iblis Awan Merah dengan sedikit cemberut. Raja Iblis Awan Merah terbunuh di sini, jadi pasti terjadi pertempuran. Jika dikatakan bahwa retakan ini dipotong oleh Raja Iblis Awan Merah dengan satu pedang, maka itu masuk akal. Bagaimanapun, dia adalah Raja Iblis dari surga tingkat ke-9, jadi dia masih memiliki kekuatan seperti ini. Apalagi yang kamu ingat? Tahukah kamu siapa orang yang membunuhmu? Tahukah kamu jika ada batu ekstrim di sini? Tanya Dev bersemangat. Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat siapa yang membunuhku, dan aku bahkan tidak tahu apakah ada batu ekstrim. Batu ekstrim bagiku, itu tidak ada bedanya dengan sampah, bagaimana aku bisa memperhatikannya? Apa yang dikatakan Raja Iblis Awan Merah memang masuk akal. Batu ekstrim hanya berguna bagi biksu yang melatih keterampilan es, jika digunakan untuk makhluk abadi, iblis, dan lainnya, itu benar-benar seperti sampah. Retakan ini tidak lebar, kenapa aku tidak bisa melewatinya? Dev bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Lempar saja sepotong batu, dan kamu akan tahu. Kata Raja Iblis Awan Merah. Dev mengambil sebuah batu dengan ragu-ragu, dan kemudian melemparkannya dengan keras ke sisi yang berlawanan. Tapi saat batu itu dilempar, aura kuat keluar dari celah besar dan langsung merobek batu itu. Apa yang terjadi? Dev sangat terkejut. Retakan ini disebabkan oleh pedangku. Di celah ini, kekuatan pedangku pada saat itu masih ada. Meskipun telah melewati ribuan tahun, kekuatan ini belum hilang. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak mungkin untukmu bisa menyeberang. Jika kamu mencapai alam Mahayana, kamu mungkin bisa menyeberang. Kata Raja Iblis Awan Merah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya melihat saja batu-batu ekstrim itu dibuang? Kamu bilang kamu baik-baik saja, kenapa kamu membuat retakan seperti itu? Menjengkelkan sekali. Dev terdiam. Sekarang Dev melihat bahwa dia akan memperoleh batu ekstrim, tetapi tidak mungkin dia bisa mendapatkannya. Raja Iblis Awan Merah memutar matanya dan berkata, kamu pikir aku sengaja membuat retakan. Tapi jika aku memukul lawan dengan satu pedang, retakan seperti itu tidak mungkin muncul. Raja Iblis Awan Merah jelas memotong udara dengan ini pedang, dan retakan muncul. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apakah tidak ada cara untuk mencapai sisi lain? Tanya Dev. Tentu saja, kamu hanya memutarinya saja. Pedangku tidak bergerak terlalu jauh. Kamu benar-benar mengira aku bisa membelah dunia surga dan manusia menjadi dua. Kata Raja Iblis Awan Merah. Ketika Dev mendengar ini, sepertinya dia hanya bisa memutarnya,
dia berharap seperti yang dikatakan Raja Iblis Awan Merah, dan jaraknya tidak jauh. Tuan Chen, biarkan saya pergi menjelajahi jalannya. Ada begitu banyak batu ekstrim di seberang. Sayang sekali jika kita tidak bisa mendapatkannya. Kata Lucy. Jangan pergi ke sana, itu terlalu berbahaya. Kamu tidak bisa melewati celah ini. Jika kamu ingin pergi ke sana, kamu harus memutar. Dev buru-buru menghentikan Lucy dan berkata, memutar. Lucy tercengang. Para orang suci lainnya juga sedikit bingung. Meski celah ini terlihat sangat lebar, seharusnya mudah untuk dilintasi. Tidakkah kamu melihat bahwa batu yang aku lempar tadi terkoyak oleh aura di celah itu? Kata Dev. Itu hanya sebuah batu. Apa artinya? Kekuatan tubuh kita tidak bisa dibandingkan dengan batu. Kata Yelena. Ya benar, selama kita membungkus tubuh kita dengan aura, itu tidak masalah. Tapi jika kita memutar, kita tidak tahu berapa lama. Lucy juga keberatan untuk memutar, lagi pula retakannya bisa sekilas tidak terlihat. Di depannya ada tumpukan batu ekstrim, tapi mereka harus mengambil jalan memutar, bagaimana jika tempat ini ditemukan oleh orang lain? Kita harus memutar, ini perintah. Kata Dev dengan ekspresi tegas. Dia tidak bisa menggunakan orang untuk mengujinya, Raja Iblis Awan Merah tidak akan pernah berbohong. Melihat nada tegas Dev, Lucy berhenti berbicara, lagi pula, kepala istana berkata sebelum pergi bahwa mereka harus mematuhi perintah Dev. Selain itu, mereka telah melihat kekuatan Dev yang sebenarnya, jadi mereka juga patuh kepada Dev. Namun, Yelena sepertinya memiliki pendapat berbeda, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dev memimpin lebih dari 10 mil, membiarkan semua orang suci yang mengikuti di belakang. Jika mereka menemukan bahaya, mereka dapat mundur tepat waktu. Tapi saat dia berjalan ke depan, Yelena berkata kepada Lucy. Lucy, kenapa kamu mau mendengarkan Dev? Batu ekstrim ini jelas ada di depan kita, tapi kita tidak boleh mendapatkannya, dan kita harus mengambil jalan memutar. Yelena bertanya pada Lucy. Saudari Yelena, ini adalah perintah Tuan Istana, kita harus mengikuti pengaturan Tuan Chen. Kata Lucy. Ayo ikuti Dev. Kamu hanya perlu mengirim 2 orang suci secara diam-diam dan mendapatkan batu ekstrim itu. Dengan begitu Dev tidak akan mengetahuinya. Saat 2 orang suci mendapatkan batu ekstrim dan kembali, katakan padanya untuk melihat apakah kita harus memutar jalan. Apa yang bisa dia katakan? Itu hanya retakan, tidak terlalu menakutkan. Yelena berkata pada Lucy. Meskipun Yelena lebih tua, dia hanya bertanggung jawab untuk mengelola murid luar, jadi dia tidak punya hak untuk memerintahkan orang suci, jadi dia hanya bisa bertanya pada Lucy. Saudari Yelena, ini tidak baik. Jika Tuan Chen mengetahuinya, dia akan marah. Lucy sedikit malu. Tidak apa-apa, kita juga ingin mendapatkan batu ekstrim. Begitu kita bisa mendapatkan batu ekstrim, dia tidak bisa berkata apa-apa. Yelena masih berusaha membujuk Lucy. Lucy ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan mengaturnya. Lucy kemudian mengatur agar 2 orang suci terakhir menunggu yang lain untuk bergerak maju, dan membiarkan mereka diam-diam melewati celah dan mendapatkan batu ekstrim itu. Kedua orang suci itu mengangguk dan mulai bersiap. Dev sama sekali tidak mengetahui pengaturan Lucy, dan masih menjelajahi jalan di depannya. Bagaimanapun, tempat ini adalah area yang tidak diketahui, dan dia tidak tahu bahaya apa yang ada di sana. Lucy dan yang lainnya mengikuti di belakang. Mereka baru saja berjalan ke depan beberapa saat ketika 2 orang suci terakhir saling memandang dan kemudian melompat. Kedua orang itu langsung melompat ke udara dan langsung menuju ke sisi lain dari celah itu. Tapi saat mereka berdua mencapai langit di atas celah itu, tiba-tiba aura seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari celah itu. Sebelum kedua orang suci itu bisa bereaksi, mereka langsung dihancurkan oleh auranya dan jatuh ke dalam celah. Adegan tiba-tiba ini membuat semua orang ketakutan. Terutama Lucy, yang wajahnya penuh rasa menyalahkan dirinya sendiri, dan Yelena, yang matanya terbuka lebar dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dev juga menyadari ada yang tidak beres dan langsung mengingat kembali dengan langkah pembengkokan api. Tapi sudah terlambat, dia tidak punya cara untuk menyelamatkan kedua orang suci itu, dia hanya bisa melihat kedua orang suci itu dicekik dan jatuh ke dalam celah. Mata Dev terbakar amarah. Lucy, apa yang terjadi? Beri aku penjelasan. Dev mengertakkan gigi, suaranya sangat dingin. Tubuh Lucy sedikit gemetar, karena ketakutan dan penuh kesedihan. 2 saudari perempuan kehilangan nyawa karena perintah bodohnya.
Meskipun mereka semua tahu bahwa daerah kutub sangat berbahaya dan mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja, namun Lucy merasa sangat bersalah karena dua orang suci kehilangan nyawanya karena perintah bodohnya. Aku hanya ingin mereka pergi ke seberang untuk mengambil batu ekstrim supaya kita tidak perlu berkeliling. Tapi, Lucy tidak bisa melanjutkan dan dia menitikkan air mata penyesalan. Apakah kamu menutup telinga terhadap kata-kataku? Bukankah sudah kubilang kamu tidak boleh melewati celah itu? Teriak Dev. Wajah Lucy dipenuhi rasa bersalah dan dia terus menangis. Yelena melangkah maju dan berkata kepada Dev, apa yang kamu teriakkan? Kami juga ingin mendapatkan batu ekstrim itu sesegera mungkin. Siapa yang tahu hal seperti ini akan terjadi? Kami juga tidak tahu. Saya yang meminta Lucy untuk melakukan itu. Ini semua adalah tanggung jawabku, kamu bisa berteriak padaku. Dev menatap Yelena, matanya penuh amarah. Dia tahu bahwa Lucy pasti tidak akan melanggar perintahnya, dan sekarang tampaknya Yelena lah yang berada di baliknya. Idemu, lalu kenapa kamu tidak pergi dan mengambil batu ekstrim itu kembali? Karena ketidaktahuanmu, dua orang suci kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia. Jika kamu ingin mati, pergilah sendiri. Sehingga jika kamu mati tidak perlu lagi tanggung jawab dari orang lain. Saya pikir Anda tidak berani. Orang-orang yang mengikuti Anda semuanya mati, tetapi Anda tidak. Apakah Anda meninggalkan mereka dan melarikan diri untuk hidup Anda sendiri ketika Anda berada dalam bahaya paling besar? Jangan berpikir kamu hebat. Jika kamu tidak kami selamatkan, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Apa yang dikatakan Dev benar-benar kasar. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Orang bodoh seperti itu benar-benar akan membuat banyak orang terbunuh. Tidak, saya tidak melakukannya. Saya tidak akan meninggalkan siapapun. Anda tidak bisa mengatakan itu tentang saya. Yelena sepertinya shock oleh kata-kata Dev, seluruh tubuhnya gemetar, berteriak, dan kemudian melarikan diri. Saudari Yelena. Lucy melihat ini dan ingin mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Dev. Biarkan dia sendiri dan biarkan si idiot itu sadar. Dev mengabaikan Yelena dan terus bergerak maju bersama Lucy dan yang lainnya. Namun meskipun Dev mengatakan itu, hatinya masih sedikit khawatir. Yelena sebenarnya tidak jahat, dia juga tidak ingin menyakiti saudari perempuannya. Hanya saja dia terlalu bodoh. Jika Yelena jahat, dia tidak akan memperingatkan Dev dengan keras ketika dia berada di kota Nanjing, bahwa Jamal adalah pembohong. Terkadang, wanita bodoh benar-benar bisa membunuh orang, terutama karena terlalu percaya diri dan kebodohan seorang wanita. Ketika Dev tenang kembali, dia berpikir untuk membiarkan Yelena kembali, tetapi Yelena sudah tidak ada lagi. Sekarang Dev hanya bisa berdoa agar Yelena tidak menghadapi bahaya apapun. Apa yang harus saya katakan, dia juga dari Guanghan Istana. Dev dan yang lainnya berjalan maju dengan hati-hati. Meskipun mereka juga bertemu monster di jalan, Dev menangani mereka terlebih dahulu dan tidak membiarkan Lucy dan yang lainnya mengambil tindakan. Ini juga untuk membiarkan Lucy dan yang lainnya orang-orang menghemat kekuatan mereka. Ketika mereka bertemu dengan beberapa monster dengan kekuatan rendah, mereka sudah ditakuti oleh monster beruang salju yang ditunggangi Dev. Dev tidak mengejarnya, lagi pula, dia di sini bukan untuk membunuh monster dan mendapatkan pil binatang buas. Bersambung.